Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita semua nikmat iman dan sehat sehingga kita semua dapat berkumpul kembali di perkuliahan pada hari ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Fahmi Arifin, MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yang mana telah memberikan bimbingan serta arahan kepada kami hingga sampai saat ini kami ditugaskan untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembangunan Daerah Secara Nasional dalam Kerangka NKRI. Saya sendiri yang bernama Nurliani dan teman saya Cindy Ayu Anita. Langsung saja, di dalam makalah kami yang berjudul Pembangunan Daerah Secara Nasional itu terdapat pembagian yang pertama, ada penjelasan mengenai pengertian pembangunan daerah secara nasional. Yang kedua, hakikat pembangunan daerah secara nasional. Yang ketiga, tujuan pembangunan daerah secara nasional. Yang keempat, visi dan misi pembangunan daerah secara nasional. Dan yang terakhir yaitu kebijakan umum dan program pembangunan daerah secara nasional. Yang pertama, di sini ada pengertian pembangunan daerah secara nasional. Apa sih maksudnya dari pengertian pembangunan daerah secara nasional itu? Nah, di sini maksud dari pembangunan daerah secara nasional, khususnya di Indonesia, itu adalah pembangunan yang terbangun atas pengamalan Pancasila, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. Nah, jadi maksud dari pembangunan nasional itu adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan serta sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Adapun dalam pengertian lain, pembangunan nasional itu dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Adapun pelaksanaan pembangunan itu mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap, dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional ini merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara benar, adil, dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, yaitu membahas tentang hakikat pembangunan daerah secara nasional. Nah, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ini berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, adanya keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Jadi, pembangunan adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, manusia untuk pembangunan. Dalam pembangunan dewasa ini dan jangka panjang, unsur manusia, unsur sosial budaya, dan unsur lainnya harus mendapat perhatian yang seimbang.
Yang kedua, pembangunan adalah merata untuk seluruh masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air. Yang ketiga, subjek dan objek pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia khususnya. Sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan menghasilkan manusia dan masyarakat maju yang tetap berkepribadian Indonesia pula. Kemudian yang keempat, pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah itu saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Nah, apa dari tujuan pembangunan daerah secara nasional? Yaitu pembahasan selanjutnya, tujuan pembangunan daerah secara nasional. Khusus dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan 4 pokok tujuan pembangunan nasional. Apa saja? Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, menciptakan kesejahteraan umum. Yang ketiga, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Yang keempat, berperan serta dalam membantu keterlibatan dunia dan perdamaian abadi. Kemudian, selain dari yang 4 itu, tujuan dari pembangunan daerah secara nasional diantaranya lagi adalah perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran. Kemudian, perwujudan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi. Kemudian, pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Dengan pengembangan sistem ekonomi, kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, bersumber daya alam, dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri maju, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Selain itu, perwujudan otonomi daerah dalam rangka pengembangan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ditambah lagi dengan perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, serta perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. Tujuan dari pembangunan daerah secara nasional bukan hanya itu ya. Kemudian yang terakhir, yaitu membahas tentang visi dan misi pembangunan daerah secara nasional. Yang pertama yaitu visi rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 sampai 2025, yaitu Indonesia yang maju, mandiri, dan adil. Kemudian ada 7 misi, yaitu yang pertama, mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Yang kedua, mewujudkan bangsa yang berdaya asing. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. Yang keempat, mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. Yang kelima, mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Yang keenam, mewujudkan Indonesia asri dan lestari. Yang ketujuh, mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Ada juga penjelasan dari kebijakan umum dan program pembangunan daerah secara nasional. Pembangunan merupakan proses perubahan struktur yang berlangsung secara alami. Pembangunan sendiri baru ada jika ciri-ciri utama pembangunan dapat tercapai, yaitu terwujudnya kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana yang berkeadilan dapat tercapai. Suasana berkeadilan dalam konteks pembangunan merupakan pendekatan utama dari pembangunan nasional di Indonesia yang mengandung arti yaitu yang pertama, persamaan hak dan kewajiban.
semua lapisan masyarakat mempunyai peluang yang sama sesuai dengan kemampuan, potensi, dan kebutuhannya dalam mewujudkan cita-cita. Jadi, semua masyarakat, baik pemerintah ataupun masyarakatnya, itu memiliki kedudukan yang sama. Kemudian yang kedua, yaitu efisiensi. Semua lapisan masyarakat melakukan aktivitas pembangunan secara efisien agar tidak mengganggu keseimbangan pasar. Yang ketiga, kesinambungan. Pembangunan, segenap sumber daya pembangunan harus dimanfaatkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Yang keempat, masyarakat sebagai aktor. Masyarakat merupakan pelaku dan penggerak utama pembangunan, baik pembangunan nasional, yaitu sektor-sektor nasional, maupun pembangunan daerah, yaitu sektor-sektor nasional di daerah. Dan yang kelima, pemerintah sebagai fasilitator. Pemerintah merupakan penyelenggara negara yang memfasilitasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat. Dalam arti luas, baik yang belum maju maupun yang sudah maju, termasuk dunia usaha, dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan yang dapat saya sampaikan dari makalah kami yang berjudul Pembangunan Daerah Secara Nasional dalam Kerangka NKRI. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.